Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa malam Rabu 9 Juli 2024 bertepatan dengan malam keempat dari bulan Dzulhijjah. Maka di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i kita kedatangan tamu dari saudara kita Al-Ustadz Adi Abu Hudzaifah, yang mana beliau adalah pengajar di Masjid Fathahillah di Depok, dan beliau dari murid para ulama di Mesir. Beliau belajar dengan murid-murid langsung dari Syekh kami Muqbil, dari ulama di Mesir seperti Abul Ainain, Usamah Al-Qusi, dan juga dari yang lainnya, Mustafa Al-Adawi, yang mereka tiga-tiganya ini belajar dengan Syekh kami Muqbil dulu di awal-awal dakwah. Dan beliau belajar dengan mereka. Dan beliau berdakwah di Depok. Dan pada kesempatan petang ini beliau akan memberikan faidah-faidahnya. Maka dipersilahkan kepada Ustadz untuk mempersingkat waktu. Tafadhal hafidhakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, rahimani wa iyyakum jami'an. Aqulu lakum awalan qabla an ulqi muhadarah amamakum lastu a'lam minkum. Ana bukan orang yang lebih alim, lebih tahu daripada kalian. Ya. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan yang ada hingga ana berada di hadapan kalian. Namun walaupun begitu, maka kewajiban seorang muslim adalah saling tanasu, saling menasihati saudaranya satu dengan yang lain. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, ana mencoba dan berusaha untuk memberikan faedah dari apa yang akan kita baca. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas atau membaca kitab Landasan Manhaj Salaf di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kitab ini ditulis oleh Fawwas bin Hulayl As-Suhaimi. Yang kitab ini mungkin lam yakun ghariban, bukan sesuatu yang asing bagi kita. Karena kita sering mendengar dari asatidzah tentang manhaj salaf
ya tentang hakikat dan kebenaran manhaj ini. Namun boleh jadi apa yang dijelaskan oleh para asatidzah luput, ya. Dan boleh jadi kitab ini juga memberikan faedah yang baru bagi kita semua, ya. Karena kitab yang ditulis para ulama, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, setiap kali kita membaca, maka kita akan mendapatkan faedah yang baru. Kemudian kita membaca lagi dan membaca lagi, maka kita akan mendapatkan faedah yang lebih dari faedah sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba membacanya. Apa yang terkandung dalam kitab ini. Karena keterbatasan waktu, kita masuk pada inti pembahasan. Ya. Yaitu bab yang pertama, awalan yang pertama, ta'rifu kalimatis salaf lugatan. Definisi kata salaf secara bahasa. Dan ini menjadi kelaziman dan menjadi kebiasaan ahlu sunnah wal jamaah. Ketika menjelaskan sesuatu pasti akan menyebutkan makna secara lugah dan makna secara istilah. Ya. Karena dua makna ini harus dipahami dengan benar. Karena banyak orang yang memahami dan menyimpulkan hukum hanya melihat dari kata lugah, dari makna bahasa. Ya, tanpa dia melihat kepada makna istilah. Maka yang seperti ini merupakan jalannya ahlu bid'ah. Maka di sini penulis menyebutkan definisi lafaz atau kata salaf secara bahasa. Jadi kata salaf itu diambil dari kata salafa yaslufu salafan. Ya, yang artinya mado, pendahulu, terdahulu. Wa minhu al-qaumus sullafu al-mutaqaddimun. Ya. Di antara juga kalau dikatakan al-qaumus sullaf artinya al-mutaqaddimun, orang-orang terdahulu. Wasalafur rajul aba'uhu al-mutaqaddimun. Kalau dikatakan salafur rajul artinya nenek moyang. Nenek moyangnya. Wal jam'u aslab wa sulab. Jama dari kata salaf adalah aslab dan sulaf. Ini jamanya. Wa minhu di antara juga adalah as-sulfah. Ma yata'ajjaluhu ar-rajulu minat ta'ami qabla al-ghadha'i. Ya, jadi sulfah itu artinya adalah makanan pembuka sebelum makan siang. Maka sulfa itu artinya demikian. Ya, makanan pembuka sebelum makan siang. Itu mana sulfa. Dia kata salaf. Ya, yang artinya terdahulu, dia didahulukan. Datangnya terlebih dahulu sebelum makan. Ya. Wa taslif at-taqdim. Adapun kata taslif itu arti takdim, mendahulukan. Wassalif al-mutaqaddim. Adapun as-salif atau as-salif artinya yang terdahulu. Wasulafa kullu syai'in asartuhu awwaluhu. Adapun kata sulafah artinya segala sesuatu yang diperas awalnya. Ya. Wasalaf aidan, kata salaf juga maknanya man taqaddamaka min abaika wa dawi qarabatika alladziina hum fawqaka fis sinni wal fadli wahiduhum salifun. Kata salaf juga maknanya adalah nenek moyangmu dan kerabat dekatmu yang usianya lebih jauh darimu dan juga keutamaannya. Mufradnya adalah salifun. Wa yuqalu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Ya, lil akhirin, kami jadikan mereka salaf. Ya, sebagai contoh, sebagai permisalan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ya, ini. Jadi salaf di sini maknanya adalah terdahulu. Ya. Artinya waja'alnahum salafan mutaqaddimin liyata'idha bihim al-akharun. Ya, kami jadikan mereka salaf pendahulu, ya, agar orang-orang yang belakangan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari mereka. Wa yuqalu al-umamus salifah. Dikatakan al-umamus salifah artinya al-madiyah wal ghabarah. Ya. Terdahulu, ya, yang datang terdahulu. Tujma'u sawalib, zamannya sawalib. Ya, wa yuqalu ja'al qaum sulfatan. Kalau dikatakan ja'al qaum sulfatan itunya kaum yang datang secara berurutan. Ya, begitu. Itu kata ja'al qaum sulfatan, kaum yang datang ya dengan berurutan. Ya. Ini. Idza jaa ba'duhum fi itri ba'din, itu maknanya. Wasullat al-askari ya muqaddimatuhum. Kalau dikatakan sulaful ya askari artinya pasukan yang berada di depan. Itu mana sulaful askar. Dari kata salaf, pasukan yang berada di depan. Wasalatul qauma wa ana aslifuhum salafan. Ya. Ya. Dan aku, ya, orang yang terlebih dahulu dari mereka. Idza taqaddamtuhum. Ya, ini mananya. Wa alaihi fa kalimatus salaf tadulu ala man taqaddamaka fi syai'in wa sabaqaka ilaihi wa kunta ala tariqihi muqtadiyan. Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas bahwasanya kalimat salaf, kata salaf menjelaskan orang ya yang terlebih dahulu darimu dan engkau ya mengikuti jalannya. Itu makna salaf. Ya, makna dari arti salaf. Orang yang terlebih dahulu dari engkau, orang yang datang terlebih dahulu dari engkau, kemudian engkau mengikuti jalannya. Itu kata salaf. Ya. Ini makna salaf secara bahasa. Ya. Yang kedua, tariful kalimati salaf istilahan. Definisi kata salaf secara istilah. Qad ja'alallahu ta'ala li hadhil ummati ya marja'an 'aziman yarji'una ilaihi wa yata'assuna bihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan marja. Marja itu artinya rujuk, maroji. Tempat kembali bagi umat ini yang mereka ya menjadi contoh ya bagi umat ini. Hayatu yaqulu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan, contoh yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Ya. Ini dalil bahwasanya salaf itu menjadi marja, menjadi maraji, menjadi rujukan bagi kita. Ya. Wa akhbarallahu ta'ala anna li hadhil ummati salafan sabaqul lil huda war rasyad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita semua sesungguhnya umat ini memiliki salaf, memiliki pendahulu, generasi terdahulu. Ya, yang mereka terlebih dahulu mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk daripada kita. Ya, ini. Haitsu yaqulu jalla wa ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, fi mukamit tanzil di dalam Al-Qur'an,
was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Dan orang-orang terdahulu, generasi yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Ya. Dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itulah salaful ummah. Wa ja'alallahu ta'ala wa adam ittiba'i sabiqin al-muhtadin musyaqatan wa tafarruqan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan adama ittiba'i salaf. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang tidak mengikuti salaf, orang yang tidak mengikuti orang-orang terdahulu, ya, merupakan penentangan dan perpecahan. Jadi orang yang tidak mengikuti salaf dianggap sebagai orang yang membuat perpecahan dan penentangan. Haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas hidayah kepadanya dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami lemparkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ini. Jadi orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fal muta'ammil hadhil ayati ya'rifu bi'ainil basirah wal huda anna lil ummati salafan taqaddamu bil khair wal huda wasabaqu ilai. Maka orang yang memperhatikan ayat-ayat ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui dengan jelas bahwasanya umat ini memiliki salaf, memiliki pendahulu, yang mereka terlebih dahulu dalam kebaikan dan petunjuk daripada kita. Wa amilu bihi, dan mereka mengamalkannya. Wa ana tabi' la yastahiqu an-najat wal khairiyya illa bisairi ala nahji man salafahu. Sesungguhnya orang yang mengikuti tidak berhak mendapatkan keselamatan dan kebaikan kecuali dia berada di atas manhaj salaf ini. Jadi orang yang mengikuti manhaj salaf, maka dia berada di atas kebaikan. Wal amala bima sabaqa ilaihi sabiqun al awwalun minal muhajirin wal ansar, dan dia beramal mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, wala istihqaqat tabi liwasfil ihsan illa bimutabatil sabiqin. Dan tidak pantas, tidak layak mereka disifati dengan orang yang ihsan, disifati dengan ihsan kecuali mengikuti salaf. Jadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang diberi nama disifati dengan ihsan adalah orang-orang yang mengikuti salaf. Dan orang-orang yang tidak mengikuti salaf maka tidak dikatakan orang yang ihsan. Siapa mereka? Ahlu bid'ah. Banyak celaan kepada ahlu bid'ah. Baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti salaf dalam beragama. Sehingga celaan pantas bagi mereka. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah muwaddihan hadzal makna. Wa mujalliyan lahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan makna ini dengan mengatakan fala
fala falaha illa bittiba'ir rasul. Kata beliau, tidak ada keselamatan, kebahagiaan kecuali bagi orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan beliau. Fa innallaha khassa bil falah ittiba'ahu al-mu'minina wa ansarahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghususkan kebahagiaan, keselamatan bagi orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mengikuti Rasul dan membelanya serta menolongnya. Maka merekalah yang berhak mendapatkan keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus ya, kebahagiaan dan keselamatan bagi orang-orang beriman, yaitu mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membelanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi anzala ma'ahu ulaika humul muflihun." Perhatikan ayat ini, ya. Ay la muflih illahum. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, ya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat dan orang-orang yang beruntung. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari ucapannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang memuliakan Rasul, menolongnya dan mengikuti jalannya. Inilah orang-orang yang berbahagia. Dikhususkan ya, kebahagiaan, keselamatan bagi orang-orang beriman yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, membelanya, mengikuti ajarannya. Ya, mendahulukan perintahnya dari perintah yang lain. Ya. Artinya tidak ada kebahagiaan kecuali bagi mereka, orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad bayyana Allahu jalla wa ala annal falaha liman ittaba'an nura alladzi anzalahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa nasarahu wa azzarahu wa yanqusu minal falahi wan najati biqadri ma yanqusul abdu min ittiba'in nuri alladzi anzalahu Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya kebahagiaan, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membelanya, memuliakannya. Berkurangnya keselamatan, kebahagiaan ya, seukuran berkurangnya ya itibanya seorang hamba kepada cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besar tunduk kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula cahaya, hidayah, kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Namun ketika kita semakin berkurang ketundukan kita, ketaatan kita dan berpegang teguhnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin berkurang pula kebaikan, kemuliaan seorang hamba. Ya, kalau kita ingin hidup mulia, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang baik. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullah muwaddihan hadzal makna bijalai. Ya. Man annan najat wal falaha bitibai man sabaqa minas sabiqinal awwalin. Kata beliau ketika menjelaskan makna ini secara gamblang, beliau mengatakan sesungguhnya keselamatan, kebahagiaan itu bagi orang-orang yang mengikuti kaum salaf, mengikuti orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa innama siratul mustaqim siratul ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin hiya sabilu ya nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan
orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi yang pertama. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, kemudian syuhada dan orang-orang yang saleh. Inilah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata beliau. Ya, wasabilu khulafaihi wa ashabihi, dan jalannya para khalifah yang 4 dan juga para sahabatnya. Wa man salaka sabilahum, dan juga orang-orang yang menempuh jalan mereka. Ya. Wahum wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang terdahulu dari generasi yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin selamat, ya, maka ikutilah mereka, ya. Karena mereka orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan, kejujuran, keimanan dan sebagainya. Ya. Maka mereka orang yang berhak untuk diikuti. Ya, daripada yang lainnya. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lama akhbara an ikhtilafil ummah fi amri diniha wa nasu'il ahwa wal firaq fiha awsa ummatahu birruju'i lisalifina al awwalin minal muhajirin wal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghabarkan tentang terjadinya perpecahan pada umat pada perkara agamanya dan munculnya hawa nafsu dan firaq, ya, kelompok-kelompok yang sesat, maka apa yang Nabi lakukan? Nabi mewasiatkan kepada umatnya agar kembali kepada kaum salaf. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi SAW ketika terjadinya perselisihan di antara umat, munculnya firaq-firaq, kelompok-kelompok yang sesat, yang semuanya mengaku di atas kebenaran, ya. Maka Nabi memberikan solusi kepada kita apa? Makhrajnya adalah ar-ruju ila salaf, ya. Merujuk kembali kepada orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama sunnah, ya, radhiyallahu anhum, ya. Wa ja'ala ruju' ilaihim sababan fin najati minal mahalik wal bid'ah wal fitan. Dan Nabi menjadikan merujuk kepada mereka, kembali kepada mereka, merupakan sebab, menjadi sebab keselamatan dari kehancuran, dari kebid'ahan, dan juga dari fitnah-fitnah. Ini jaminan dari Nabi SAW. Dan kita tahu Nabi as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan. Tidak ada yang meragukan kejujuran Nabi SAW. Ya, dan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW pasti benar. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Haitu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup dari kalian setelah aku meninggal, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat banyaknya firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Ini, ya. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Perhatikan. Nabi memberikan solusi apa? Berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnahnya, dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi tidak mencukupkan hanya berpegang teguh dengan sunnahnya saja, tidak. Tapi Nabi juga menyebutkan berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Khalifah yang 4 dan sunnah para sahabat. Ya, abdu 'alaiha. Lihat kalimat setelahnya. Abdu 'alaiha. Gigitlah sunnah tersebut 'alaiha. Dengan domir ha muannats. Harusnya kan alaihima begitu kan. Sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin harusnya 2 dengan domir huma. Tapi di sini Rasul menyebutkannya dengan domir, 1 domir, ha. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi dan sunnah para sahabat tidak ada bedanya, sama saja. Ya, sama dapat menjamin kebenarannya. Ya. Dan di sini juga tidak
Nabi tidak mencukupkan hanya berpegang teguh dengan sunnahnya, tapi berpegang teguh dengan sunnah sahabat. Ya, karena orang yang hanya berpegang dengan sunnah Nabi, maka dia akan keliru dalam memahami syariat, memahami dalil. Ya, karena para sahabat adalah wasilah bagi umat ini untuk memahami sabda Nabi SAW. Ya, mereka sebagai penyampai, ya, aqwalu Nabi SAW kepada umat. Ya, kalau kita tinggalkan sunnah sahabat, bagaimana kita memahami sunnah ini, memahami syarat ini? Ya, begitu. Wastahaqus salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in hadzal fadlal azim bisababi ma hadahumullahu subhanahu wa ta'ala ilaihi minas shawabi wal huda. Dan salafus salih berhak pantas untuk mendapatkan karunia yang besar ini. Mereka orang yang pantas dan berhak mendapatkan karunia yang besar ini. Mendapatkan kemuliaan, keutamaan yang besar ini. Apa alasannya? Dengan sebab karena Allah memberikan kebaikan dan hidayah kepada mereka. Jaminan. Allah telah memberikan hidayah dan kebaikan kepada mereka. Ya. Haitsu yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fi ma'rad bayanihi li aqidati ahli sunnah wal jamaah atba'is salaf, ketika menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu para pengikut salaf. Ya. Kata beliau, waswab fi jami'i masailin nisa'i makana alaihi salafu minas sahabati wa tabi'ina lahum ihsan. Kata beliau, yang benar, ya, ketika terjadi pada seluruh permasalahan yang diperselisihkan, kata beliau, yang benar pada seluruh permasalahan yang diperselisihkan, maka pendapat salaf adalah pendapat yang benar dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'in. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kalau ada perselisihan dalam perkara agama, kembalilah kepada salaf, pada para sahabat. Karena pendapat mereka adalah pendapat yang benar. Ya. Enggak ada satu pendapat ulama para sahabat bertentangan dengan sahabat yang lain. Ya. Dalam masalah agama, dalam masalah akidah. Ya. Dan dalam masalah yang lainnya. Fahadal kalamu minhu, maka ini ucapan dari beliau, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yubayyinu lana ma hiya tu kalimatis salaf wa madluliha al-istilahi. Ya. Beliau menjelaskan kepada kita hakikat kata salaf dan juga makna secara istilah. Ya. Kata beliau, wa annal murada biha as-sahabah wa tabi'una lahum bi ihsan. Yang dimaksud dengan salaf adalah, ya, para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Faman ja'alahum salafan lahu fil ittiba' wal fahmi kana salafiyan. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai salaf, sebagai contoh baginya, ya, dengan mengikutinya, ya, memahaminya, maka dia disebut dengan salafi. Orang yang menjadikan kaum salaf sebagai contoh bagi dia dengan mengikutinya ittiba, ya, mengikuti pemahamannya, mengikuti amalan-amalannya, kana salafiyan, maka disebut dengan salafi, salafiyun. Ya, disebut dengan salafi, seorang salafi. Ini. Jadi pengertian salaf secara istilah adalah orang yang mengikuti kaum salaf, ya, dalam pemahaman, amalan dan sebagainya, maka dia berhak dinamakan salafi. Ya. Ini makna secara istilah. Ya. Wa inna ma kanu ahaqqa bil ittiba. Alasannya kenapa mereka orang-orang yang berhak untuk kita ikuti? Apa alasannya? Kenapa kaum salaf, para sahabat dan tabi'in, tabi'in, mereka orang yang paling berhak untuk kita ikuti? Ya. Alasannya li'anna Allah jama'ahum ala asrin wahidin. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka di atas satu landasan. Apa? Akidah. Ya, alasannya karena Allah Subhanahu wa taala
menyatukan mereka, mengumpulkan mereka di atas satu landasan, yaitu akidah. Falam yu'rab anhum an-niza'u, ya, tanasu'un, ya, fi usuluddin, ya. Tidak diketahui adanya perselisihan di antara mereka dalam masalah akidah. Dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah enggak ada satupun dari mereka yang berselisih. Mereka ittifaq dalam masalah akidah. Ini tidak ada, tidak diketahui perselisihan yang terjadi di antara mereka dalam masalah akidah. Enggak ada. Ya. Wa fi hadza yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkaitan dengan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, beliau mengatakan, ya, fa amma salafu kas-sahabah wa tabi'ina lahum bi ihsan falam yu'rab lahum fi hadzal asli ya tanasu'un balil atharu mutawatiratun anhum bihi. Ya, adapun salaf seperti para sahabat, tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, maka tidak diketahui adanya perselisihan di antara mereka dalam landasan ini. Ya, dalam prinsip ini. Bahkan sebaliknya yang ada, ya, adanya athar-athar yang mutawatir yang menyebutkan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita bersatunya mereka di atas asas ini. Coba kita lihat, enggak ada sahabat, satupun sahabat yang akidahnya beda dengan sahabat yang lain. Semuanya akidah salaf. Ya, akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yuaqidu rahimahullah annahu la sihata lil amri illa bima warada anillahi wa rasulihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina hum a'rafu billahi wa ahkamihi. Ya wasallamna lahum amra syari'ah wa hum qudwatuna fima akhbaru anillahi wa syar'ihi. Wa qad ansafa man ahala alaihim wa qad syaqaqa man kharaja an tariqihim. Ya, kata beliau, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau mempertegas sesungguhnya, ya, agama ini tidaklah benar kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, dan para sahabatnya, dan juga dari kalangan tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Allah, orang yang paling tahu dan mengerti tentang Allah. Itu yang pertama. Kedua, orang yang paling mengerti tentang hukum-hukum syariat, ya, ya. Dan kami serahkan perkara agama, perkara syariat kepada mereka. Ya, mereka adalah contoh teladan kami pada hal-hal yang mereka kabarkan tentang Allah dan Rasul-Nya. Dan sungguh, ya, orang yang benar adalah orang yang mengikuti mereka. Ya. Dan sungguh, ya, orang yang menentang adalah orang yang keluar dari jalan mereka. Ini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu benar. Jadi orang yang benar adalah orang yang mengikuti mereka, dan orang yang menentang adalah orang yang keluar atau berpaling dari jalan mereka. Kalau seseorang berpaling dari jalan salaf, dari jalan sahabat, pasti dia tersesat. Antum lihat Khawarij, ya, di awal-awal kemunculannya, ketika mereka keluar dari salaf, dari pemahaman sahabat dalam memahami agama, mereka menjadi keluar dari kebenaran. Khawarij. Lihat, itu mereka yang sejaman dengan para sahabat. Ketika mereka keluar dari jalan sahabat, mereka menjadi kelompok yang sesat. Ya, demikian juga Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, atau Murji'ah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Demikian juga Ikhwanul Muslimin. Ya, maka barang siapapun orang yang keluar dari jalannya salaf, dari manhaj salaf, dipastikan dia akan menyimpang dari kebenaran. Ya, al-waqi yadullu alaih. Realitanya menunjukkan demikian, ya, kepada kita. Kita bisa menyaksikan firqah-firqah yang ada sekarang ini adalah mereka yang keluar dari jalan salaf. Ya. Bahkan, ya, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafi pada awalnya, kemudian dia menyimpang sekarang ini, kenapa? Karena dia keluar dari pemahaman sahabat dan dari ulama. Kita lihat, ya, orang-orang salafi yang keluar, ya, karena mereka menyimpang dari pemahaman
salaf. Ya, ini. Wa madzalika illa ya. Wa madzaka illa lima qama fi qulubihim min ikhlasin niyyah lahu. Ya. Tidaklah yang demikian itu ya. Ya, karena keikhlasan niat yang ada pada hati mereka, pada hati sahabat, pada hati kaum salaf. Mereka orang yang tulus memperjuangkan agama, orang yang tulus mendakwakan agama, orang yang tulus dalam berjihad. Enggak ada embel-embel ingin politik, ingin harta dunia, tidak. Mereka orang yang tulus niatnya dalam hati mereka. Ini menjadi alasan kenapa kita harus mengikut mereka. Ya. Adapun orang sekarang enggak ada jaminan mereka orang yang tulus. Siapa yang bisa menjamin? Wah si fulan tulus, ulama fulan tulus. Enggak ada jaminan. Tapi kaum salaf dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang tulus. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi seseorang ya, kecuali orang itu orang yang tulus, orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Begitu. Ini jaminan mereka orang yang tulus niatnya dalam hati mereka. Ya. Kemudian watajridil mutaba'ah linabil huda. Mereka orang yang tulus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tulus mereka, tidak berani menambah-nambah. Mengikuti ya apa yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Watmihlal jami'il maqasid ya ghairu syar'iyyatin min qulubihim, dan hilang seluruh tujuan-tujuan yang bukan dari syariat dari hati mereka. Hilang. Enggak ada itu tujuan-tujuan yang lainnya yang bukan syar'i dari hati mereka. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkaitan dengan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fa inna ahlal haqqi wa sunnah la yakunu matbu'uhum ya illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya alul haq, orang yang berpegang teguh di atas kebenaran dan sunnah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menjadi panutan mereka hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang yang berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran dan sunnah, yang menjadi panutan mereka hanya satu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dia tidak berbicara karena hawa nafsu, ya, berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Ini prinsip seorang muslim. Ya, hanya satu yang menjadi panutan dia, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kata beliau, wa ala do'i ma taqaddama dzikruhu yatabayyanu anna kalimatas salat tutlaqu ala sahabati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tabi'ina lahum ihsan. Ya. Dari pemaparan di atas, jelaslah bagi kita bahwasanya kata salat ya, itu dinisbatkan kepada para sahabat. Jadi kata salat itu artinya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa man tabi'ahum ala hadad dini al-haqqi kana ya khalafan li khairi salafin. Ya. Dan orang yang mengikuti mereka di atas agama yang hak ini, ya, yang mereka sebaik-baik pengikut salaf. Jadi orang yang berjalan di atas agama yang hak ini, maka mereka lah sebaik-baik pengikut salaf. Ya, ini makna ya salaf secara istilah. Jadi paham ya. Jadi salaf secara istilah itu artinya adalah orang yang mengikuti jalannya para sahabat, ya, jalannya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama yang berada di atas sunnah. Ini salaf. Ya. Yang berikutnya al-musammiyat allati tutlaqu 'ala salaf. Ya, nama lain dari salaf. Jadi salaf ini, kata salaf ini memiliki nama lain. Salafi ya, memiliki nama lain. Ada beberapa nama ya, yang intinya itu juga. Yang hakikatnya satu, yaitu salaf. Ya.
Wa ba'da ma'rifati makna salaf istilahan, setelah kita mengetahui makna salaf secara istilah, ya, la budda minal isyara ila anna man sara ala hadzal manhaj alladhi alaihi sabiqunal awwalun qad yun'atu bina'utin wa awsafin katsiratin. Kullu hadhihi nu'ut wal awsaf tadulu ala haqiqatin wahidatin wa hiya ittiba'u manhajis salaf. Ya. Maka mesti kita mengisyaratkan sesungguhnya orang yang menempuh manhaj salaf, mengikuti manhaj orang-orang terdahulu, ya, yang mereka ini disifati dengan sifat-sifat yang banyak, ya, yang disifati dengan sifat-sifat dan nama-nama yang banyak. Setiap nama dan sifat ini menunjukkan kepada satu hakikat. Apa? Yaitu mengikuti manhaj salaf itu. Jadi kata salaf ini memiliki nama yang banyak. Nanti akan disebutkan. Namun hakikatnya satu apa? Mengikuti manhaj salaf. Ya. Faqad wasafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwasfil ghuraba. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati mereka dengan al-ghuraba. Ini ghuraba salah satu nama salaf. Salafi. Nabi mensifati mereka dengan ghuraba. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama kali asing dan akan kembali asing seperti semula, maka berbahagialah orang-orang yang ghuraba. Siapa? Salaf. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ini Nabi mensifati ghuraba. Ya. Seperti sekarang kita ini asing. Salaf, ya. Ya, salafi di zaman ini asing. Ya, aneh. Ya. Jenggotan, pakai sorban, kaki ngatung, begitu. Tidak ikut politik, ya. Ngaji aja begitu. Orang menganggap kita asing. Ya, hidupnya asing. Nah itulah ya Islam. Maka kita bisa jadi orang yang ghuraba, orang-orang asing di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah umat, tengah-tengah manusia. Yang pertama, Nabi SAW mensifati mereka dengan al-ghuraba. Ya. Mensifati mereka dengan al-ghuraba. Sebagaimana Nabi mengatakan badal Islam ya ghoriban wa sayaudu. Ya, ghuraba. Ya, ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Bahwasanya Islam datang asing, kemudian kembali asing sebagaimana semula, maka berbahagialah orang-orang yang ghuraba. Jadi ghuraba itu salah satu nama dari salaf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kama yusafu bi atba'u hadzal manhaji an-nabawi bi ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, ya, orang-orang yang mengikuti manhaj ini, manhaj salaf ini disifati sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah salah satu nama dari salaf. Ya. Jadi orang yang mengikuti manhaj Nabi SAW, mereka dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa minal ma'lum bidarurah liman tadabbara alkitab wa sunnah wa ma ittafaqa alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, diketahui secara pasti orang yang memperhatikan Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini salah satu nama dari salaf. Wa yaqulu Syatibi rahimahullah, Imam Syatibi mengatakan fi wasfihim bi ahli sunnah wa man adahum bi ahli bid'ah. Imam Syatibi mengatakan, ya, ketika beliau mensifati ahli salaf dengan ahli sunnah. Ketika beliau mensifati ahli salaf, kaum salaf, salafi dengan bi ahli sunnah, dengan ahli sunnah. Adapun orang yang menentangnya, yaitu menentang sunnah, dinamakan dengan ahlu bid'ah. Ini penamaan ahlu sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syatibi. Dan orang yang menyelisih sunnah dinamakan ahlu bid'ah. Ya, ini. Wa tutlaqu as-sunnah fi muqabil bid'ah. Ya, ya. Dinamakan sunnah secara mutlak
untuk menandingi ahli bid'ah, lawan dari bid'ah. Dinamakan sunnah secara mutlak untuk menandingi bid'ah. Ya. Fayuqal dikatakan fulan ala sunnah, dikatakan fulan berpegang teguh dengan sunnah idza amila ala waqti ma alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan fulan berpegang teguh dengan sunnah ketika dia beramal, melakukan amalan sesuai dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu fulan ala bid'atin, dinamakan fulan ya berpegang teguh dengan bid'ah idza amila ala khilafi dzalika. Apabila dia mengamalkan yang bertentangan dengan sunnah. Ini ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syatibi. Kama yusifu haula'i bi ahlil asar. Sebagaimana mereka juga disifati dengan ahlul athar. Orang-orang yang mengikuti dalil, mengikuti athar. Ya, dinamakan juga ahlil haq wa ahlil hadis. Ya, ini diantara nama ahli sunnah. Yaqulu Imam Ahmad rahimahullah fi wasfihim bihada. Ya. Imam Ahmad ketika mensifati mereka dengan sifat ini mengatakan, kata beliau, hadhihi madzahib ahli ilmi wa ashabil athar. Ya wa ahli sunnah al-mutamassikina bi uruqiha al-ma'rufina biha. Wal muqtadi bihim fiha min ladin ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah mazhab ahlul ilmi, para ulama dan ashabul athar dan orang-orang yang berpegang teguh dengan athar dan sunnah yang mereka dikenal dengannya dan mereka menjadi teladan, menjadi contoh di dalamnya ya semenjak masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ya. Di sini disebutkan ahlul ilmi, ashabul athar wa ahlus sunnah. Ini sifat mereka. Kama yusifu ya wa yun'atu ahlu sunnah bil firqa an-najiyah, sebagaimana ahlu sunnah disifati dengan firqa an-najiyah wal mansurah, firqa yang selamat dan ditolong istinadan lil ahadits ya adalah ala hadil awsaf al-azimah ya berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan kepada sifat-sifat yang agung ini. Faqad dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam iftiraqu ya ummatihi bisababil bid'ah wal ahwa. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita tentang terjadinya perpecahan pada umatnya dikarenakan atau disebabkan kebid'ahan dan hawa nafsu. Tsumma hakama li ahli sunnah bin najat. Ya, kemudian Nabi menetapkan keselamatan itu hanya bagi ahli sunnah. Ketika terjadinya perpecahan pada umat, ya Nabi menyebutkan terjadinya perpecahan pada umat, kemudian Nabi menetapkan keselamatan itu hanya bagi ahli sunnah. Ya, dikali pada ucapannya kulluha finnar, kata Nabi semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ini kelompok satu yang selamat, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahiyya al jamaah, yaitu al jamaah. Ya. Al-jamaah juga bagian dari nama ahlus sunnah. Fahiya bifadlillahi najiyatun wa mansuratun. Ya, maka dengan karunia Allah, ahli sunnah ini adalah kelompok yang selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan ya'murun ya bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahiruna 'alan nas. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku ya yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisih mereka atau menentang mereka hingga datang ketetapan Allah, dan mereka orang-orang yang menang atas manusia yang lainnya. Ini. Ya. Ini ya ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ya kaum salaflah yang selamat ketika terjadi perpecahan. Orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum
atau kelompok yang selamat ketika terjadi perpecahan pada umat. Wa innama nalu akhfiyata hadzal ismi linusrati as-sunnah wa da'wah ilai. Mereka ya mendapatkan kemuliaan nama ini ya. Kata beliau, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mendapatkan kemuliaan nama ini apa? Karena mereka membela sunnah dan mendakwakannya. Maka orang yang mendakwakan sunnah, membela sunnah, maka mereka mendapatkan kemuliaan namanya apa? Salafi. Jadi nama salaf itu nama yang mulia, bukan hanya sekedar nama saja, tapi mengandung kemuliaan. Ya, maka hendaknya kita bangga dengan nama salafi. Jangan malu-malu, ya. Kita malu salafi sambil senyum-senyum. Kita tampakkan saya salafi. Karena nama ini mengandung kemuliaan. Ya. Ini kata beliau. Ya. Wa fi hadza yaqulu as-Syaikh ya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, berkaitan dengan ini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa kadzalika ahlus sunnah wal jamaah wa ahlul hadis hum ansaru dinihi wa kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul hadis, merekalah para penolong agama Allah, kitabnya dan sunnah rasulnya. Ya, ini kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah, kitabnya dan sunnah rasulnya. Adapun ahlul bidah tidak akan menolong sunnah Nabi. Yang ada mereka menghilangkan dan mengacak-acak sunnah Nabi. Enggak ada ahlul bidah itu ya menolong sunnah Nabi. Ya. Yang ada mengolok-olok. Coba kita lihat mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala annal wasfa bi ahli sunnah innama yatahaqqaqu liman yatamatsalu haqiqata sunnah ala nahwi alladzi dzakarahu Ibnu Rajab rahimahullah naqal. Ya, laqab ahli sunnah ini, laqab ahli sunnah, gelar ahli sunnah ini hanya berhak diberikan kepada orang-orang ya yang mempraktekkan sunnah sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Ya, jadi ya gelar ahlu sunnah ini hanya berhak bagi orang-orang yang mempraktekkan sunnah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Apa kata beliau? Kata beliau, wa sunnahiyat thariqah al-masluk, ya as-sulukah. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Jadi sunnah artinya adalah jalan yang ditempuh, al-maslukah. Wa yasmulu at-tamassuk bima kana alaihi huwa wa ashabuhu. Huwa wa khulafa'uhu ar-rasiduna minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Kata beliau, sunnah adalah jalan yang ditempuh, mencakup berpegang teguh dengan akidah, keyakinan, amalan dan ucapan ya yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin. Itu sunnah. Ini kata beliau, sunnah adalah jalan yang ditempuh ya mencakup berpegang teguh dengan akidah, kemudian amalan, ucapan, ibadah dan sebagainya yang ada pada diri Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Inilah sunnah. Ya. Wa hadhihi as-sunnah al-kamil. Dan inilah sunnah yang sempurna. Ya. Ketika kita mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, akidah, kita sesuai dengan mereka. Amalan sesuai dengan mereka, ucapan sesuai dengan mereka, maka inilah sunnah yang sempurna. Ya. Walihada kana as-salafu qadiman la yutlaquna isma sunnah illa ala ma yasmulu dzalika kullu. Lihat kata beliau. Ya, oleh karena itu kaum salaf, orang-orang terdahulu ya tidak memutlakkan nama sunnah ya kecuali ya apabila dia telah mewujudkan semua itu. Ya, dinamakan sunnah, ahli sunnah kecuali apabila dia telah mewujudkan semua itu, akidah, amalan, perbuatan. Ya, ini kata beliau. Yaqulu as-Syaikh al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ahlu sunnah wal jamaah humul ladzina tamassaku bisunnah wajtama'u 'alaiha. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan mereka bersatu di atasnya, berkumpul di atas sunnah. Seperti kita berkumpul di atas sunnah. Ya. Walam yaltafitu ila masiwaha la fil umur al ilmiyah
al-i'tiqadiyah wala fil umur al-amaliyah al-hukmiyah. Mereka tidak menoleh kepada sunnah-sunnah yang lain, baik pada perkara akidah maupun pada perkara amalan. Ya, mereka tidak menoleh sunnah-sunnah yang lain. Mereka hanya menoleh dan melihat kepada sunnah para sahabat. Ya. Fainan nadhir limit lihadal kalam al-warid an haulai al-a'immah yajidu anna sunnah wa ahlaha yusifuna bi'usafin kasiratin wa na'utin jalilatin wal haqiqah wahidah. Orang yang perhatikan ucapan-ucapan ulama ini, para ulama ini, dia akan mendapati bahwasanya sunnah dan para pengikutnya, mereka disifati dengan sifat yang banyak dan agung dan mulia. Ya, namun hakikatnya tetap satu. Ya, namakan ahlus sunnah wal jamaah, yang namakan dia sebagai Thaifah Mansurah, ya, dinamakan sebagai Ghuraba dan nama-nama yang lain. Namun sifat hakikatnya satu, ya. Semua nama-nama itu hakikatnya satu, ya. Wa yadharu min kalamihim, yang tampak dari ucapan para ulama ini, ucapan mereka ini adalah rahimahullah, annahu la yakunul wasfu haqqan hatta yakunal muslimu alaihi sidqan wa haqqan amalan wa tatbiqan la di'a'u ya mujarradan, ya. Seorang muslim, ya, disifati dengan sifat ini ketika dia benar-benar mewujudkan dan mempraktekkan sunnah, bukan hanya sekedar pengakuan saya di atas sunnah, tapi amalannya tidak di atas sunnah. Ya, jadi seorang muslim disifati dengan sifat ini apabila dia benar-benar mewujudkan dan mempraktekkan sunnah, bukan hanya sekedar pengakuan saja. Ya. Jadi kalau kita mengaku seorang salafi, kita wujudkan sunnah dalam amalan kita. Ya. Jangan hanya menampakkan penampilan tapi perbuatan kita tidak sunnah. Wa ahlus sunnah. Kemudian wa yadharu kadzalika anna hadza ya laqabun la yaqtasirul wasfu bihi ala zamanin ya bi'ainihi. Yang tampak, ya, dari ucapan itu, sesungguhnya gelar ini, gelar ahlu sunnah, gelar salafi atau laqab salafi atau ahlu sunnah wal jamaah, ya, tidak hanya dibatasi pada masa tertentu saja, ya. Jadi salafi itu bukan pada masa sahabat saja, bukan. Ya, kata beliau, yang tampak dari ucapan para ulama ini, bahwasanya laqab atau gelar salafi ini tidak hanya dicukupkan atau dibatasi pada masa tertentu. Ya. Wa fi bayani hadza yaqulu Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, Ibnu Hazm mengatakan, wa ahlus sunnah alladzina nadkuruhum ya ahlul haq wa man adahum ahlul bid'ah. Kata beliau, ahlus sunnah yang telah kami sebutkan adalah ahlul haq. Orang-orang yang berpegang teguh di atas kebenaran. Adapun orang yang menentangnya adalah ahlul bid'ah. Ya, wa innahum as-sahabah radhiyallahu anhum. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum ya min hiyarit tabi'in, dan juga setiap orang yang menempuh jalan mereka, manhaj mereka dari kalangan tabi'in. Rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Ya. Tsumma ashabul hadis, kemudian ashabul hadis. Ya. Wa man tabi'ahum minal fuqaha, kemudian orang yang mengikuti mereka dari kalangan fuqaha. Jilan ya fajilan, generasi demi generasi, ila yaumina sampai hari kita ini. Wa man iktada bihim, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, itulah ahlus sunnah. Ya. Jadi kata sunnah, kata salaf, ya, bukan hanya terbatas pada masa sahabat saja. Adapun sekarang bukan salaf. Dan itu kalau dilihat seperti itu berarti mana secara bahasa saja, secara bahasa bukan secara istilah. Tapi mana istilah adalah mana yang bersifat umum. Setiap orang yang mengikuti jalan mereka, berpegang teguh dengan akidah mereka, amalan mereka, ucapan mereka, maka itulah salaf. Ya. Wa idza kanat al-asma wan na'ut al-mutlaqah ala ahli sunnah kathiratun, apabila nama dan sifat yang diberikan kepada ahli sunnah itu sangat banyak jumlahnya, fahiya min babi ikhtilafut tanawu, maka ini termasuk kategori ikhtilafut tanawu. Ya, perbedaan variasi. Ya,
Dan ini biasa, ikhtilafut tanawwu itu bukan perkara yang tercela. Dalam masalah fikih ikhtilafut tanawwu boleh selama ada dalilnya. Dalilnya kuat. Ulama lain berbeda pendapat dalam masalah misalkan sedekap setelah bangun dari ruku, apakah dia irsal, apakah dia harus kembali bersedekap, itu hilaf. Syekh Albani berhilaf dengan ulama-ulama yang lainnya. Ya, ini namanya khilaf tanawwu, ya. Maka perbedaan nama, banyaknya nama yang disemaikan, yang diberikan kepada Ahlus Sunnah, maka ini kategori ikhtilafut tanawwu, ikhtilaf perbedaan yang variasi, ya. Idil haqiqah waidah, namun hakikatnya satu, tetap hakikatnya satu, ya. Faqulu wasfin min hadhil awsaf yakunu ya muntabiqan alaihim bi'tibarin. Maka seluruh sifat, ya, ini diberikan untuk mereka. Seluruh sifat ini ada Ghuraba, ya, Taifah Mansura dan lainnya, ini diberikan untuk mereka. Wala tunafi bainaha, dan tidak ada pertentangan di antara sifat-sifat tersebut. Ya. Wala yajuzu arida bi ta'addudil firaq al-islamiyah wa tibaiha ala tafaruqiha bi hujjah ikhtilaful asma wan nu'ut al-anif, ya, al-anifa al-dzikra, ya, al-dzikri, ya. Maka tidak boleh kita ridho, senang dengan banyaknya firaq-firaq, kelompok-kelompok sesat dalam Islam. Kemudian kita mengikuti perpecahannya hanya dengan alasan banyaknya nama dan sifat yang telah kita sebutkan barusan. Ya. Fatilkan nu'ud kama qararaha ahlul ilmi innama hiya li haqiqatin wahidah. Maka sifat-sifat itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ahlul ilmi, ya, itu hakikatnya hanya satu. Wa amat tafaruq al-hasil baina ba'dil jama'at al-muntasibah lid-da'wah fa innahu ya'udu ila ma yadhharu ladaiha min ikhtilafin aqdiyyin kana min nata'ijihi ikhtilafun wa tafarruqun. Ya. Adapun, ya, perbedaan-perbedaan yang ada pada, ya, jamaat-jamaat, kelompok-kelompok, ya, yang menisbatkan diri kepada dakwah, ya, maka itu kembali kepada, ya, perbedaan akidah, kepada macam akidah yang berbeda, yang hasilnya terjadinya perselisihan dan perpecahan. Wal wajib iltizam manhaj salafil ummah, maka wajib bagi kita berpegang teguh dengan manhaj salaf. Wal bu'du anil jama'at al mukhtalifah fid din, dan menjauhi, ya, kelompok-kelompok, ya, firqah-firqah yang menyelisih, yang bertentangan dengan agama. Wan nahyu an atba'iha, dan larangan dari mengikutinya. Wa tahdhirun nas min sayfi afkariha, dan memperingati manusia dari kejahatan pemikiran mereka. Ini, ya, ini dia nama-nama, ya, dari salaf, ya. Jadi salaf itu memiliki nama-nama yang banyak. Demikian, ya, yang bisa kita sebutkan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah, ya, pembahasan berikutnya, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sebutkan dari aqwalul ulama ini menambah faedah dan menambah ilmu bagi kita, ya, akan mulianya manhaj salaf ini, dan juga semakin kita yakin dan semakin kita berpegang teguh dengan manhaj ini, ya, karena manhaj ini adalah jalan keselamatan bagi kita baik dunia maupun akhirat. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta